Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, pengajar praktik saya Ibu Elvi Gustina MPD, fasilitator saya Bapak Budi Darmawan SPD MT, dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi Sri Rahayu Suti SPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Program kegiatan yang akan diterapkan di sekolah yaitu pemanfaatan limbah alam menjadi kap lampu hias. Jenis program yaitu co-curricular. Jenjang kelas yang menjadi target yaitu 12 TEI di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Deskripsi program. Pemanfaatan limbah alam menjadi kap lampu hias adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh siswa kelas 12 TI di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini dilaksanakan agar limbah yang ada bisa termanfaatkan dengan baik. Deskripsi program. Sebelumnya, siswa membuat rangkaian lampu yang bisa menyala otomatis di waktu sudah gelap dan mati secara otomatis di waktu sudah siang. Jika rangkaiannya sudah berhasil, maka siswa diminta untuk membuat kap lampunya. Disinilah siswa secara mandiri mencari limbah alam yang bisa dimanfaatkan menjadi kap lampu mereka. Tujuan program yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada murid agar merasakan pengalaman baru sebagai salah satu proses penguatan karakter yang sekaligus menjadi kesempatan untuk belajar dari lingkungannya. Yang kedua, murid mengembangkan kreativitas mereka dalam menghasilkan sebuah karya dan menampilkannya. Yang ketiga, murid belajar menghargai barang yang masih bisa dimanfaatkan. Alasan membuat program yaitu pemanfaatan limbah alam menjadi kap lampu hias. Yang pertama, kegiatan ini membantu mengembangkan kreativitas, minat dan bakat murid. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang ketiga, pelibatan murid mulai dari perencanaan kegiatan dan evaluasi. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat dan berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan melalui kegiatan ini adalah yang pertama, bergotong royong, di mana kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, serta bekerja sama dan berkontribusi. Berpikir kritis, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk memiliki kemampuan berpikir kritis karena mereka akan belajar untuk membuat pilihan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Mandiri, di mana dengan adanya program ini, murid belajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah untuk dimanfaatkan dalam program ini. Yang pertama, modal manusia, yaitu meliputi murid, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan juga wali murid sebagai pelaksana program. Yang kedua, modal sosial, meliputi dukungan wali murid atau paguyuban sekolah dalam membantu proses pembelajaran murid. Yang ketiga, modal lingkungan alam di sekolah, yaitu meliputi lingkungan yang hijau dan teduh, serta banyaknya properti yang bisa digunakan untuk pemanfaatan limbah alam. Yang keempat, modal fisik, yang meliputi sarana dan prasarana sekolah yang mendukung, misalnya peralatan praktikum dan lainnya.
Karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang dikembangkan adalah yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif sehingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang diwujudkan melalui program atau kegiatan ini yang pertama adalah voice, yaitu murid terlibat dalam membuat perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, murid diberi kesempatan untuk mengekspresikan ide-idenya. Yang kedua, choice, di mana murid diberikan kesempatan untuk memilih karya yang akan dibuat. Kemudian murid menentukan sendiri jadwal dalam pembuatan karya mereka sendiri. Ownership, yaitu murid diberi kesempatan yang sama untuk menampilkan karya, merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid lain. Kemudian memberikan apresiasi. Prakarsa perubahan. Program yang saya buat ini adalah program yang mengedukasi murid untuk mencintai lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan salah satu misi sekolah, yaitu mencintai alam sekitar. Program ini merupakan upaya menyadarkan warga sekolah untuk menjaga lingkungan dengan cara memanfaatkan limbah-limbah alam serta dapat memodifikasinya menjadi suatu benda yang berguna, yaitu menjadi sebuah kap lampu hias. Program ini memberikan kesempatan murid menggunakan pola pikir yang positif, kemampuan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan atau define. Yang pertama, bagaimana kita dapat meningkatkan kreativitas murid sekaligus menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif, arif, dan bijaksana. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu melakukan sesi dialog dan diskusi dengan para murid untuk menguatkan ide-ide di tahapan awal. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu suara, yaitu saling diskusi antara guru dan murid. Kemudian mendengarkan ide-ide dari murid. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan yaitu 3 jam pelajaran. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu CGP sendiri. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, yang pertama, aktivitas apa saja dalam memanfaatkan limbah alam di sekolah maupun masyarakat? Yang kedua, kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan kreativitas murid dalam memanfaatkan limbah alam. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui program ini. Curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui alasan kita memanfaatkan limbah alam untuk membuat kap lampu hias. Rencana untuk melibatkan suara yaitu diskusi tentang program, kemudian diskusi alasan memanfaatkan hasil limbah alam. Aset atau kekuatan yang bisa diberdayakan pada tahap ini yaitu yang pertama sampah alam yaitu kayu, bambu, tempurung, daun, dan lain-lain. Kemudian orang tua murid, murid-murid, waktu, kebijakan sekolah, dinas pendidikan, atau lembaga dan komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam mendukung program ini. Waktu yang diperlukan 1 JP. Penanggung jawab pada tahap ini adalah CKP sendiri. Tahap yang ketiga yaitu G, gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang guru bayangkan menjadi ketika komunitas murid sudah tercapai? Yang kedua, bagaimana perasaan guru memiliki murid yang kreatif? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa guru lakukan setelah terwujudnya kemandirian dan kreativitas murid? 4. Apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk memperlancar budaya kreatif dan mandiri? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama, mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah program dilakukan. Yang kedua, mendapatkan aspirasi atau harapan dari mimpi secara umum dan lebih banyak murid tentang program yang dapat meningkatkan kesadaran
pemanfaatan limbah alam dengan membuat kap lampu hias secara positif dan bijaksana. Yang ketiga, memajangnya di kelas masing-masing atau menjadi produk yang memiliki nilai jual. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Yang pertama yaitu pilihan, yaitu melakukan sesi berbagi, saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksana program pemanfaatan limbah menjadi kap lampu hias yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan murid. Yang kedua, mendapatkan aspirasi atau harapan dan mimpi secara umum dari lebih banyak murid tentang program yang dapat meningkatkan kesadaran pemanfaatan limbah alam dengan membuat kap lampu hias secara positif dan bijaksana. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yang pertama modal manusia yaitu murid, guru dan rekan sejawat, dan orang tua murid. Kemudian modal alam yaitu dengan memanfaatkan limbah alam, kayu, bambu, daun, tempurung, dan lain-lain. Waktu yang diperlukan adalah 3 jam pelajaran. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu CGP sendiri. Tahap yang keempat adalah J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Yang kedua, berapa lama target untuk mencapai kreativitas mandiri murid? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah selanjutnya? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama, mendiskusikan rancangan program pemanfaatan limbah alam menjadi kap lampu hias dengan murid-murid. Yang kedua, mendata alat dan bahan yang ada di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal murid. Yang ketiga, komitmen dari murid penting dalam melaksanakan program ini dalam keseharian mereka dapat menentukan bagaimana cara terbaik yang menarik dan menyenangkan bagi mereka juga dapat difasilitasi untuk mengorganisasi desain hasil dari pemanfaatan limbah alam untuk membuat kap lampu hias. Yang keempat, membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Kepemilikan, yaitu membentuk kelompok terkait pengerjaan program ini yang terdiri dari ketua kelompok dan anggota kelompok. Kemudian mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yang pertama modal manusia yaitu murid, guru dan rekan sejawat serta orang tua murid. Kemudian modal alam yaitu dengan memanfaatkan limbah alam seperti kayu, bambu, daun, tempurung dan lain-lain. Waktu yang diperlukan pada tahap ini adalah 3 jam pelajaran. Sementara penanggung jawabnya adalah CGP sendiri. Tahap yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar program tersebut dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama adalah menyusun tim pemantau yang terdiri dari guru dan wali kelas. Yang kedua, mengajak orang tua murid untuk turut serta memantau perkembangan kreativitas murid di rumah. Kemudian, menyusun jadwal pelaksanaan dalam satu semester ini. Kemudian, membagi kelompok murid di dalam kelas sesuai dengan keinginan murid. Yang terakhir, memberi kebebasan kepada anggota kelompok untuk menentukan model atau desain kap lampu hias yang akan dibuat. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Pilihan murid. Yang pertama, murid menentukan sendiri kelompok sesuai instruksi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, murid berdiskusi sesama anggota untuk mendesain produk yang akan dibuat. Yang ketiga, murid menentukan bahan dasar yang akan digunakan. Selanjutnya adalah kepemilikan, yaitu produk dibuat oleh masing-masing kelompok, kemudian mempresentasikan hasil produk oleh masing-masing kelompok. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusianya, juga murid, guru, dan rekan sejawat, serta orang tua murid. Modal alamnya yaitu limbah alam seperti kayu, bambu, daun, tempurung, dan lain-lain. Waktu yang diperlukan pada tahap ini adalah 6 jam pelajaran. Dan penanggung jawabnya adalah CGP sendiri. Demikianlah penyajian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3 saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.